Kang, kenapa di awal musim hujan ini ikan lele saya banyak yang mati? Mohon pencerahannya. Ada dua kemungkinan, bisa jadi ikan lele kalian kualitasnya kurang baik dan mudah oleng, atau ada kesalahan dari tata cara budidaya kalian, terutama kurang paham dalam menjaga kualitas air kolam. Jadi, pada saat air hujan masuk ke kolam, ikan lele kalian oleng dan bermasalah. Sekarang ini sudah memasuki akhir tahun, tepatnya di bulan November tahun 2024. Bulan November identik dengan hujan dan waktu dimulainya musim penghujan. Untuk kita pembudidaya ikan lele, musim hujan bisa jadi dilema besar. Di satu sisi kita senang banyak air untuk budidaya, tapi di sisi lain, terkadang ikan lele yang kita pelihara ini suka bermasalah pada saat kerap turun hujan atau hujan lebat. Untuk menghindari hal ini, saya akan memberikan beberapa tips agar budidaya ikan lele kita lancar selama musim penghujan. Tips ini untuk budidaya ikan lele segmen pembesaran saja. Sementara tips untuk segmen pembenihan dan pendederan akan saya buatkan videonya secara terpisah. Untuk itu tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Tips yang pertama, hati-hati membeli bibit lele. Di musim hujan, induk lele biasanya subur dan memasuki musim kawin. Akan tetapi, di musim hujan, pemijahan lele juga sering bermasalah, terutama pada pembudidaya yang kurang pengalaman dalam pemijahan lele di saat musim hujan. Untuk kalian, terutama para pemula, harap hati-hati saat membeli bibit lele di musim hujan. Belilah bibit lele ke pembudidaya lele segmen pembenihan langsung, agar kalian bisa melihat secara langsung fisik dan kualitas bibit lelenya. Sebab penyakit tersembunyi pada bibit lele di saat musim hujan itu adalah penyakit jamur. Terkadang bibit lele yang terjangkit penyakit jamur itu seperti lele sehat pada umumnya. Akan tetapi setelah tiba di kolam kalian, bibit lele mulai bermasalah. Awalnya gagal adaptasi dengan lingkungan yang baru, lama-lama penyakitnya akan semakin parah. Apalagi kalau sudah terjadi 1 atau 2 ekor bibit lele mati di kolam kalian, biasanya penyakitnya akan menyebar ke ikan lele yang lain. Tidak sedikit pemula yang mengalami kejadian seperti ini, baru tebar bibit lele bermasalah. Untuk mengantisipasi hal ini, miliki Bluecor Aqua Cure. Setelah tiba di kolam kalian, bibit lele jangan langsung ditebarkan, melainkan kalian sterilisasi dulu dengan cara direndam di cairan Aqua Cure. Untuk caranya sendiri, siapkan bak plastik besar, isi dengan air bersih sebanyak 15 liter, lalu tuangkan 1 tutup Aqua Cure lalu aduk. Setelah itu silahkan rendam bibit lele selama 1 menit di cairan Aqua Cure. Setelah itu silahkan tebarkan bibit lele ke kolam kalian. Untuk meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh ikan lele, kalian juga bisa membibis Aqua Cure ke dalam pakan. Dan takarannya 1 tutup untuk 5 kg pakan. Caranya siapkan 1,5 liter air bersih dan 5 kg pakan. Lalu tuangkan 1 tutup Aqua Cure ke dalam air, lalu aduk dan tuangkan ke dalam 5 kg pakan, lalu aduk sampai meresap. Diamkan 10-15 menit sampai pakan mengembang. Setelah itu silakan berikan ke ikan lele. Tips yang kedua, pemupukan air kolam dengan probiotik. Jangan sepelekan pengolahan air sebelum budidaya, agar bibit lele cepat beradaptasi pada saat ditebarkan. Gunakan probiotik yang sekiranya cocok menurut kalian. Tapi jika kalian belum menentukan pilihan, saya rekomendasikan Bluecor Probiomax untuk memupuk air kolam. Enzim yang terkandung dalam Probiomax serta 7 strain bakteri positif aktif yang siap tempur mengurai amoniak endapan dasar kolam, siap menemani alur budidaya ikan lele kalian sampai panen. Dengan Probiomax, kalian bisa menggunakan sumber air dari mana saja untuk budidaya. Air sumur bor, air sungai, air persawahan, air kolam tanah, air sumber, air rawa, air pegunungan, air PDAM, bahkan air hujan sekalipun bisa kalian gunakan untuk budidaya ikan lele. Sumber air normal seperti air sumur dan air pegunungan tidak perlu lama untuk pengendapan dan diproses dengan Probiomax. Enzim pada Probiomax mampu menetralisir air dalam waktu singkat, terkecuali air dari luar sumur. Itu perlu pengendapan 2-3 hari untuk penetralan. Takaran Probiomax untuk pemupukan air kolam sangatlah hemat, cukup 1 tutup untuk per meter kubik air kolam. Kesananya untuk menjaga kualitas air kolam, cukup ditebarkan 1 tutup per kolam saja di rentan waktu 3-4 hari sekali. Pada saat musim hujan seperti ini, air hujan biasanya mengandung kadar asam cukup tinggi. Ketika masuk ke kolam biasanya akan merubah konsentrasi air kolam, entah itu dari tingkatan pH atau kadar organik yang kacau dan berubah drastis. Tapi jika sebelumnya kalian sudah memupuk air kolam dengan Probiomax yang mengandung enzim
dan 7 strain bakteri positif aktif, setidaknya akan cepat meredam kadar air hujan yang masuk ke kolam. Nah, disitulah kualitas ikan dipertaruhkan. Jika ikan lele kalian dari sejak tebar, bibit lelenya berkualitas baik dan tidak pernah ada masalah, biasanya akan baik-baik saja. Tapi sebaliknya, jika ikan lele kalian dari sejak tebar bibit lelenya juga sudah bermasalah, maka saat air hujan masuk dan mengacaukan konsentrasi air kolam, ikan lele juga akan ikutan oleng. Untuk penanggulangan hal ini, silahkan kalian buang sebagian air kolam, terutama air di bagian atas, dan datangkan lagi air baru. Lalu tebarkan kembali Probiomax 1-2 tutup untuk meredakan tingkat stres ikan lele. Yang ketiga, jangan takut air hujan masuk ke kolam. Jika poin pertama dan kedua tadi kalian perhatikan, dapatkan bibit lele yang berkualitas, lakukan pemupukan dengan probiotik, dan selalu sediakan antibiotik alami untuk berjaga-jaga, tidak usah khawatir lagi air hujan masuk ke kolam. Dan jangan bertanya lagi, kolam perlu ditutup atau tidak. Sejatinya penutup kolam juga bersifat fungsional saja dan tidak diwajibkan. Saya sendiri menutup kolam hanya menggunakan paranet dan jaring. Penutup ini saya fungsikan hanya sebagai pemecah air hujan saja. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang penutup kolam, kalian bisa tonton video yang ini. Dalam kondisi ikan lele yang normal, hujan sederas apapun tidak akan merubah apapun di kolam kita. Paling hanya sekedar menebarkan Probiomax 1-2 tutup untuk berjaga-jaga. Dan dalam kondisi ikan lele yang kurang stabil, kalian tidak usah khawatir jika sebelumnya sudah memupuk air kolam dengan Probiomax dan bibis pakan dengan AquaCure. Penjagaan optimal sudah kita perketat untuk mengantisipasi masalah pada ikan lele. Yang keempat, jadwal pemberian pakan. Di saat musim hujan, jadwal pemberian pakan biasanya agak kacau, sebab turunnya air hujan bisa mengulur waktu pemberian pakan. Dalam hal perubahan jadwal pemberian pakan ini, kalian tidak perlu khawatir, karena itu hal yang sangat wajar. Misalnya seharusnya kalian ngasih makan 3 kali sehari jadi 2 kali sehari, karena sore hujan sangat deras dan kalian terhalang untuk memberi makan ikan lele. Itu tidak masalah. Daripada kalian paksakan, nanti akan berakibat kurang baik. Misalnya, kalian ngasih makan lele sambil hujan-hujanan. Itu bisa berakibat kalian kurang sehat, begitupun pada ikan lelenya. Atau ngasih makannya kalian majukan atau mundurkan beberapa jam dari jadwal biasa, itu juga tidak masalah. Jadi kalian tidak perlu resah dan khawatir. Untuk mempertahankan tingkat nafsu makan ikan lele di saat musim hujan, kalian juga bisa membibis pakan dengan Bluecor Max Oil dengan takaran 1 tutup untuk 2 kg pakan. Untuk caranya, siapkan 1 liter air bersih dan 2 kg pakan. Lalu tuangkan 1 tutup Max Oil ke dalam air lalu aduk. Setelah itu silahkan tuangkan ke dalam 2 kg pakan lalu aduk sampai meresap. Diamkan pakan 10-15 menit sampai pakan mengembang. Setelah itu silahkan berikan ke ikan lele. Tadi AquaCure kita bibis ke pakan, sekarang Max Oil juga kita bibis ke pakan. Bagaimana aturan mainnya? Begini sahabatku semua. AquaCure adalah antibiotik alami untuk penguat imunitas dan pengobatan ikan lele. Sementara Max Oil untuk mendongkrak pertumbuhan dan nafsu makan serta mencegah penyusutan ikan lele pada saat dipanen. Max Oil bisa kalian berikan setiap hari, sementara AquaCure cukup seminggu 2 kali saja. Jika waktunya Max Oil digunakan, maka jangan gunakan AquaCure. Tapi jika waktunya menggunakan AquaCure, maka jangan gunakan Max Oil. 3 produk ini yaitu Bluecor Probiomax, AquaCure, dan Max Oil bisa kalian beli dalam 1 paket pesanan. Untuk pemesanan silahkan klik di bawah ya.